Ini adalah kisah saat-saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama sekaligus pengukuhan beliau menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Kala itu Rasulullah sudah berusia 40 tahun dan sudah menjadi pria yang matang dari sisi usia dan pemikiran. Rasulullah mulai mengalami mimpi yang berulang, yaitu penampakan seperti suasana fajar subuh. Mimpi inilah yang membuat Rasulullah resah dan berusaha mencari jawaban. Rasulullah memutuskan untuk menyendiri dan merenungkan arti dari mimpi beliau dengan cara mengasingkan diri ke suatu tempat jauh dari rumah. Rasulullah kemudian mengunjungi gunung yang berada di utara kota Makkah yang disebut Jabal Nur atau gunung yang bercahaya. Di puncak gunung itu ada sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Hira. Di sanalah Rasulullah mengasingkan diri dan merenung memikirkan makna mimpi tersebut. Selama berhari-hari Rasulullah menyepi dan merenung di sana, dan baru pulang di malam hari. Lalu pergi lagi keesokan harinya dengan membawa bekal yang sudah disiapkan oleh istri beliau yang mulia, Khadijah. Hingga tibalah saat di mana Rasulullah mengalami peristiwa luar biasa yang akan mengubah segalanya, baik Rasulullah secara pribadi, maupun dunia seisinya. Hari itu adalah hari Senin di bulan Ramadan, saat ketika Rasulullah sedang berada di dalam gua, seseorang lelaki mendatangi beliau dan berkata, "Bacalah." Rasulullah dalam keadaan terkejut membalas perkataan orang itu, "Aku tidak bisa membaca." Orang itu lalu memegangi tangan Rasulullah dan merangkulnya kembali. Lalu dia kembali berkata, "Bacalah." Rasulullah kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Orang itu merangkul lagi Rasulullah hingga Rasulullah merasa sesak dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantaraan Al-Qalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Rasulullah mengulang bacaan itu hingga selesai dan orang itu pun menghilang. Rasulullah dengan perasaan takut bergegas keluar dari gua. Sesaat di luar gua, terdengar suara, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah, dan aku Jibril." Rasulullah mendongak ke atas dan melihat malaikat Jibril dengan bentuk seorang lelaki dengan kakinya menginjak ufuk langit dan kembali berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku adalah Jibril." Rasulullah kebingungan tidak tahu harus berkata apa, tidak berani maju dan tidak berani mundur. Setiap beliau memalingkan wajahnya ke arah lain, tetap terlihat malaikat Jibril berdiri. Rasulullah terdiam berdiri lama hingga malam hari. Istri beliau Khadijah merasa khawatir karena beliau belum pulang. Beliau menyuruh beberapa orang mencari Rasulullah ke Jabal Nur. Sesampainya di Jabal Nur, mereka tidak mendapati Rasulullah yang sedang berdiri terpaku di tengah gunung, padahal sudah melewatinya. Hingga mereka kembali ke Makkah. Setelah larut malam, malaikat Jibril menghilang. Rasulullah pun bergegas pulang ke Makkah dengan ketakutan dan menggigil. Sesampai di rumah, beliau langsung menemui istri beliau Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah kemudian menyelimuti Rasulullah hingga menjadi tenang. Khadijah kemudian menanyakan kenapa baru pulang. Rasulullah menceritakan kejadian yang menimpanya hari itu. Khadijah berkata, "Bergembiralah wahai anak pamanku dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar berharap engkau menjadi nabi umat ini." Keesokan harinya, Khadijah membawa Rasulullah menemui sepupu beliau yang bernama Warakah. Dia seorang Nasrani yang alim dan mengetahui Taurat dan Injil. Rasulullah lalu menceritakan kejadian hari itu kepadanya. Setelah mendengar cerita Rasulullah, Warakah termenung dan kemudian berkata, "Ini adalah namus yang diutus Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda,
andaikan saja aku masih hidup saat kaummu mengusirmu." Rasulullah bertanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" Kata Warakah, "Benar, tak seorang pun yang membawa yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masa itu nanti, aku akan dengan sungguh-sungguh membantumu." Rasulullah dan Khadijah pun pulang setelah mendapat jawaban dari Warakah. Istri Rasulullah, Khadijah, sangat bahagia mendapati suaminya menjadi seorang nabi. Beliaulah kelak yang menjadi pendukung utama dakwah Islam kepada kaumnya. Rasulullah sendiri perlahan-lahan mulai menerima kenyataan sebagai nabi. Namun setelah kejadian tersebut, Rasulullah tidak mendapati perintah kenabian hingga berhari-hari lamanya, yang menyebabkan beliau menjadi gelisah dan sedih. Rasulullah beberapa kali pergi ke Jabal Nur disebabkan kegelisahan dan perasaan putus asa. Beliau kemudian mendaki ke puncak Jabal Nur dan terbersit keinginan melompat ke bawah karena rasa gelisah dan putus asa yang amat sangat. Namun tiba-tiba, Jibril menampakkan diri di depan Rasulullah sedang duduk di sebuah kursi yang menggantung di antara bumi dan langit, dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Rasulullah yang melihat itu bergegas mendekati, namun jatuh terjerembab ke tanah. Ketika bangun, malaikat Jibril sudah menghilang. Rasulullah pun bergegas pulang dan meminta diselimuti oleh istri beliau Khadijah dan tertidur. Saat Rasulullah tertidur berselimut, Allah berkenan menurunkan wahyu kedua dengan memberikan perintah kepada Rasulullah yang kemudian diabadikan menjadi surat Al-Mudatsir, surat ke-74 di dalam Al-Quran. "Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah semua perbuatan keji. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah." Demi mendengar wahyu ini, Rasulullah langsung melompat bangun. Kini jiwa Rasulullah dipenuhi keyakinan akan amanah yang dibebankan ke pundaknya. Wahyu-wahyu berikutnya pun turun di sela-sela beliau mendakwahkan Islam hingga 23 tahun kemudian. Demikianlah saat-saat prosesi pengukuhan kenabian Rasulullah Muhammad yang luar biasa. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepadanya. Semoga bisa menjadi ibrah bagi kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah.